wabarakatuh. Terima kasih untuk semua mitra UT. Pada hari ini kita sudah sukses melaksanakan wisuda untuk 480 wisudawan yang berasal dari 4 provinsi, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, dengan diwisudanya mereka hari ini, saya berharap seluruh wisudawan kembali ke instansi masing-masing, baik pemerintah maupun swasta, dan mereka mengabdikan dirinya untuk membagikan ilmu yang mereka peroleh selama ini di universitas terbuka, kemudian diterapkan sehingga menjadi efek yang lebih baik di instansi masing-masing. Nah, oleh karena itu, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Papua khususnya yang hadir hari ini, yang diwakili oleh Pak Lawrence, kemudian dari Pengadilan Tinggi, kemudian hadir juga Pak Wakil Wali Kota, dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya agak lupa tadi menyampaikan satu, Pak Kanwil Hukum, kita UT telah memberikan kesempatan kuliah bagi para narapidana, khususnya di kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Timur, dan mereka yang hukumannya di atas 5 tahun diberikan beasiswa oleh wali kota, sehingga harapannya mereka nanti ketika lulus dan selesai menjalankan hukuman di penjara, mereka dapat sarjana. Jadi saya kira ini suatu jurisprudensi yang bisa digunakan di Jayapura. Bila penting nanti di setiap kabupaten kota, bila itu memungkinkan, itu akan kita support, Pak. Sehingga harapannya para napi yang dalam binaan di dalam rumah tahanan, kita berharap salah satu bentuk binaan itu adalah kesempatan mereka kuliah, sehingga mereka punya harapan sekalipun nanti mereka dapat tahanan lebih dari 5 tahun, setelah itu nanti mereka akan menjadi manusia yang bebas, kemudian dapat membangun negara ini lebih baik. Saya kira itu. Jadi harapan saya ke depan, Direktur UT Jayapura bekerjasama dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan instansi-instansi pendidikan. Demikian. Dari provinsi, Pak, apa yang menjadi harapan agar UT ini tidak hanya di Kota Jayapura, tapi juga nanti di seluruh provinsi Papua ini bisa tersebar? Terima kasih. Kami dapat pesan dari pejabat gubernur Papua bahwa sejatinya pendidikan itu dipersoalkan ada 3 masalah, yaitu masalah tata kelola, masalah mutu, dan masalah akses. Nah, UT sudah mengambil bagian untuk akses pendidikan tadi. Jadi kita masuk lagi kepada orang Papua, banyak sekali tidak masuk ke perguruan tinggi. Itu bukan karena memang tidak mampu, tapi ada 2 hal, akses jarak dan juga biaya. Nah, pemerintah Provinsi Papua akan masuk dari sisi pembiayaan tadi, terutama bagi Bapak Ibu guru, bagi pegawai yang tidak selesai dari putus SMA, kemudian tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, itu akan difasilitasi, dan kami rasa belum terlambat. Memang selama ini bukan kami abaikan di provinsi, tetapi akses informasi yang masuk ke provinsi itu lebih banyak perguruan tinggi yang non terbuka. Sehingga kami dengan wisuda hari ini di Jayapura, kami akan seriusi untuk melakukan kerjasama ke depannya. Itu pesan Pak Gubernur dalam sambutan tadi. Terima kasih. Mungkin ke Mas Ya, dari Pak Wakil. Di Jayapura, adanya di Kota Jayapura, Pak, kebijakan dukungan pemerintah untuk pengembangan itu, tapi juga ada PR digital ke depannya, Pak. SDM khususnya masyarakat Kota Jayapura adanya UT. Pemerintah kota mengapresiasi dan berterima kasih kepada terbuka di Papua, Kota Jayapura, yang telah mengambil bagian dalam meningkatkan sumber daya manusia kita, terutama di anak kita di Papua, termasuk pegawai kita di Papua, di Kota Jayapura. Nah, ini sangat penting karena semua persoalan ini harus diselesaikan, termasuk pendidikan. Apalagi misi dan visi wali kota dalam memberikan sumber daya yang unggul, berkarakter, dan produktif. Nah, kita berharap agar anak-anak kita yang ada di Papua, di kota ini, sambil dia bekerja, sambil dia berusaha, bisa juga bersekolah lewat perguruan tinggi terbuka dengan sistem jarak jauh. Nah, ini peluang yang sangat baik ditawarkan oleh UT untuk kelangsungan pekerjaan kita. Dengan demikian tidak memutus rantai bekerja orang-orang di instansi yang terkait. Nah, harapan yang kedua adalah itu dengan petunjuk dari rektor tadi terbuka bahwa semua pegawai, terutama para guru-guru itu minimal
S1 sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Maka pemerintah kota akan melakukan pendataan dan inventaris jumlah tenaga pengajar kita yang masih di bawah S1 yang kita jadikan S1. Tentu ini perlu kita sama juga dengan terbuka agar nanti mereka bisa kita kuliahkan di situ sambil bekerja. Harapannya agar target capaian undang-undang ini, peraturan pemerintah ini bisa terwujudkan. Saya kira itu sekali lagi kami apresiasi atas langkah positif dari UT yang melakukan pendidikan jarak jauh untuk anak kita di Papua. Saya kira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.